Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan barang bukti narkotika. Seluruh barang bukti berasal dari hasil sitaan BNN dari 8 kasus penyalahgunaan narkotika. Terdapat 86,6 kg sabu, 80.430 butir ekstasi, 211 gram tembakau gorila dan narkotika jenis baru dimetiltriptamin sebanyak 1,53 gram yang dimusnahkan BNN pada Jumat kemarin. Pemusnahan narkoba ini dilakukan Kepala BNN Heru Winarko bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dengan menggunakan 2 unit mobile incinerator. Seluruh barang bukti narkoba hasil sitaan antara bulan Mei hingga Juni 2020 dari tangan 7 tersangka yang berhasil ditangkap. Beberapa waktu lalu, Satuan Tugas Khusus Polri juga memusnahkan barang bukti narkotika seberat lebih dari 1 ton berupa sabu, ganja, dan pil ekstasi Sindikat Internasional Timur Tengah periode Mei-Juni 2020. Sebanyak 1,2 ton sabu, 410 kg ganja, dan 35.000 pil ekstasi dimusnahkan Polda Metro Jaya hasil pengungkapan tim Satgas Merah Putih atas Sindikat Internasional Timur Tengah yang diungkap periode Mei hingga Juni 2020. Sindikat internasional ini kerap menggunakan jalur perairan internasional dengan metode perpindahan narkotika di tengah laut untuk selanjutnya menuju bibir pantai yang minim penjagaan petugas. Setidaknya 25 tersangka ditetapkan kepolisian dengan rincian 19 WNI dan 6 WNA. Atas perbuatan para tersangka dijerat Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, wabah COVID-19 ternyata tidak membuat aktivitas peredaran narkoba berhenti. Berdasarkan sejumlah data, justru peredaran narkoba di tengah pandemi ini mengalami peningkatan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi peredaran narkoba di Indonesia dan penanganannya, kita akan membahasnya bersama Karo Humas Protokol BNN Brigjen Pol Sulistyo Pujo. Selamat pagi, Pak Sulis. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi seluruh kawan Metro Pagi Prime Time. Ya, selamat pagi, Pak. Apa benar peredaran narkoba di tengah pandemi ini justru meningkat, Pak? Kalau mengenai masalah peredaran narkoba ini permasalahan supply dan demand. Untuk demand di Indonesia sesuai dengan prevalensi tahun 2019 ada pada angka 3,4 juta pengguna di Indonesia. Dan itu merupakan pasar yang sangat besar buat para bandar. Ya, kita melihat bahwa menurut report dari UNODC tahun 2020, memang terdapat peningkatan jumlah produksi di wilayah-wilayah khususnya di daerah Golden Triangle, ya, Delta Mekong River Countries. Akan tetapi di saat pandemi ini, memang perjalanan antar negara menjadi menurun, ya, di mana untuk transportasi udara juga menurun, kemudian transportasi yang terbuka, misalnya yang legal dari laut juga menurun, darat menurun. Kita kalau melihat berbagai penangkapan yang dilakukan baik oleh BNN maupun Polri, itu tentu saja para bandar mencoba mencari celah-celah dari berbagai terbukanya ruang, ya, ruang di mana kita memiliki jalur, memiliki luas, ya, panjang lebar daripada laut kita yang sangat panjang, ya, itu, dan kemungkinan diekspos oleh para bandar. Dan alhamdulillah dari berbagai upaya kita dari kepolisian maupun BNN bisa meminimalisir dengan melakukan penangkapan. Baik. Pak Sulis, tadi Anda mengatakan dari supply dan demand juga perlu kita teliti begitu, ya. Tapi dari segi supply, apa sebetulnya yang menyebabkan ini bisa meningkat? Apakah berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, Pak? Kalau dari supply kita melihatnya bahwa daerah-daerah produsen itu dulunya adalah memproduksi opium derivatif seperti heroin, morfin, dan lain-lain. Kemudian akhir-akhir ini terdapat kecenderungan mereka mengkonvert, ya, merubah lab-lab mereka, ya, lab-lab dari untuk membuat heroin, morfin, dan lain-lain menjadi lab sintetik seperti sabu.
Dan itu tersebar di sepanjang jalur-jalur produksi mereka yang di pinggir-pinggir sungai tersebut. Baik. Nah, kalau dari segi demand, Pak, apakah karena isolasi, jenuh, dan hal-hal lain yang mengganggu psikologi ini menyebabkan tingginya permintaan juga, Pak? Kalau peningkatan permintaan dengan cepat itu tentu saja tidak seperti itu ya, karena mereka juga para bandar itu melihat peluang pasar yang ada di berbagai negara. Kalau orang sekali sudah masuk memakai narkoba, itu ada adiksi rasa ketagihan yang menyebabkan mereka juga ingin mengkonsumsi narkoba berapapun harganya. Itu yang kita harus selalu waspadai dengan melakukan reduksi demand yang ada di pasar Indonesia. Gitu. Baik. Pak Sulis, dari data BNN, jumlah apa saja yang meningkat? Pemakai, pengedar, atau bandar nih selama pandemi, katakanlah dari Januari hingga Juni 2020 ini? Jadi kalau melihat dari hasil penangkapan kita, tentu saja kita melihat bahwa penangkapan kita cukup bagus ya, baik dari BNN, Bea Cukai, Polri cukup bagus. Itu nanti kita lihat apakah ini karena motivasi daripada anggota kita untuk tetap bekerja di tengah pandemi yang luar biasa, ataukah memang kemampuan daripada teknologi informasi kita maupun yang lain-lain. Tentu saja perlu dilakukan penelitian mendalam khususnya untuk tahun 2020. Ini masih di pertengahan tahun 2020. Demikian. Ya, Pak, lalu bagaimana trik atau modus dari para sindikat narkoba mengedarkan narkoba di tengah kondisi seperti ini? Kita tahu bahwa ketika masa isolasi, kemudian masa PSBB, banyak sekali jalur-jalur yang lengah, pengawasan juga lengah. Apakah ini bisa dimanfaatkan selama ini dan juga modus-modusnya seperti apa sih, Pak, selama PSBB ini? Jadi kita tentu saja mencermati dan mengawasi tumbuhnya para supplier baru, dealer baru. Kita melihat bahwa supplier baru dulu di daerah namanya Golden Christian yang kita perkirakan menurun ya. Mereka dulu banyak produksi heroin, morfin dan lain-lain derivatifnya, opium. Ternyata akhir-akhir ini juga mereka mendorong suplai metamfetamin, sabu, seperti contohnya hasil penangkapan terakhir di Banten oleh Polri maupun di Sukabumi itu menunjukkan bahwa terjadi juga perubahan produksi di wilayah Golden Christian. Dan mereka juga mengolah atau melihat peluang di daerah-daerah yang sepi, ya khususnya di pantai-pantai, sepi di wilayah Sukabumi dan wilayah lainnya, dan itu kita juga harus maksimalkan pengawasan kita. Demikian. Ya, Pak Sulis, BNN sebelumnya juga menyebutkan pada tahun 2020 ini ada 80 lebih narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia. Apa saja, Pak, jenis-jenisnya dan mayoritas asal dari mana saja? Untuk narkoba jenis baru, kita sebutnya NPS, New Psychoactive Substances. Di tingkat dunia, menurut UNODC, ada 950 NPS New Psychoactive Substances. Untuk di Indonesia, menurut Permenkes, ya Permenkes itu terdaftar ada 71, tetapi hasil penelitian yang kita dapatkan masuk 77 NPS. Tiga besar yang NPS yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah PCC, paracetamol, carsoprodol, dan kafein, di mana juga diproduksi oleh orang-orang kita, salah satu yang penangkapan di Tasik ya, yang jutaan butir berhasil digagalkan oleh BNN, maupun tahun sebelumnya penangkapan di Semarang. Itu juga PCC. Kemudian kita cermati juga tumbuhnya katinon, kat ya, yang juga telah masuk salah satu NPS. Kemudian juga tembakau gorila, ya, yang ini banyak juga dipakai oleh kalangan generasi muda kita. Begitu. Ya,
Pak Sulis, wilayah mana saja di Indonesia yang bisa dikatakan sebagai zona merah peredaran narkoba, terutama ketika masa pandemi seperti ini dari Januari hingga Juni 2020 ini? Wilayah-wilayah yang rawan di wilayah Indonesia, yang pertama tentu saja adalah Jakarta. Kita memiliki 115 drug prone area. Kemudian Sumut, ya Sumut itu para bandar itu mengeksplor pantai dari Asahan, Belawan, kemudian Pakam, dan juga Bandara Kuala Namu. Kemudian Jabar tadi wilayah-wilayah pantai juga, kemudian adanya demand yang cukup tinggi juga di wilayah Jabar. Untuk Aceh, Aceh masih menjadi salah satu daerah produksi ganja yang masih kita cermati, dan kita lakukan upaya untuk menekan dengan Grand Design Alternative Development di 3 kabupaten, yaitu Aceh Besar, Gayo Lues, dan Biren. Begitu. Baik. Terakhir Pak Sulis, bagaimanakah penanganan yang dilakukan sejauh ini Pak untuk terkait menekan peredaran narkoba, terutama ketika melihat bagaimana modus-modus dari para pelaku ini memanfaatkan situasi seperti saat ini? Kita melakukan active defense, di mana kita memaksimalkan kerjasama regional. Salah satunya tentu saja police to police, kemudian drug board dengan drug board, kemudian kita melakukan pertemuan salah satunya ASEAN Interparliamentary yang kemarin kita lakukan dengan seluruh ASEAN, yang intinya bahwa kalau bisa kita cegah sebelum masuk wilayah Indonesia, itu jauh lebih baik daripada masuk di Indonesia. Karena apa? Saat masuk ke Indonesia di pantai, ini menjadi sangat sulit buat kita, apalagi jika kemudian narkotika tersebut telah pecah atau terbagi menjadi kecil-kecil, ya, itu menjadi sangat berat. Dan upaya kita melakukan defense aktif dengan kerjasama dengan negara sahabat itu cukup berhasil. Contohnya penangkapan di Malaysia yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia itu luar biasa. Beberapa bulan lalu ada 1 ton lebih yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia, dan sabu tersebut ditujukan untuk pasar Indonesia. Ini salah satu keberhasilan kita untuk melakukan kerjasama dengan regional. Dan kita juga berterima kasih beberapa minggu lalu Myanmar bisa menangkap 14 ton sabu di wilayah Sun State, itu yang akan diedarkan di seluruh Asia Tenggara. Ini menjadi salah satu keberhasilan kerjasama regional untuk menekan supply. Dan kita untuk BNN, kita dalam rangka melakukan kerjasama regional membentuk namanya INASEL, International Narcotic Center of Excellence, dengan mengundang seluruh praktisi narkotika, dalam arti berbagai aparat penegak di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, juga di luar dari Asia Tenggara, untuk saling share informasi. Dan ini terus berjalan, dan saat ini komunitas para penegak hukum di Asia Tenggara terus berinteraksi dan saling share informasi. Dan perlu diketahui bahwa kita juga menjadi pemimpin daripada SIPOT Task Force untuk Asia Tenggara. Indonesia adalah sebagai leader, dalam arti BNN sebagai leader. Demikian yang dapat kita lakukan. Baik, terima kasih Karo Humas Protokol BNN Brigjen Pol Sulistyo Pujo telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.